siap beribadah. Saya siap beribadah. Saya siap beribadah. Saya siap beribadah. Saya siap beribadah pagi. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Pasti sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini pasti nggak sabar pengen nungguin ibadah ya. Yuk kita sama-sama ibadah bareng yuk. Kita akan mulai ibadah hari ini. Selamat pagi Tuhan, pada hari ini kami anak-Mu ya Tuhan datang kembali di ibadah online ya Tuhan. Tuhan terima kasih kami boleh senang, boleh berkumpul walaupun kami dalam ibadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami akan beribadah, Engkau tolong Tuhan, Engkau persiapkan hati kami untuk kami boleh tenang Tuhan, boleh duduk di tempat kami masing-masing. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati Engkau, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau tolong semua ya Tuhan yang sudah dipersiapkan, pemain musik, singer, leader, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu juga pembawa firman. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini di dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lambaikan tangannya yang mengasihi Tuhan. Mari kita memuji bersama. Semuanya boleh bangkit berdiri. Yang di sofa boleh bangkit berdiri ya. Kita nyanyi bersama ya. Sama-sama katakan. Big and small, short and tall, semua dicintainya.
menari buat Tuhan. Kita mau terbang buat Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Yang lagi di sofa, yang lagi tempat duduk, semuanya berdiri. Kita mau terbang bersama Tuhan hari ini. Firman-Mu Tuhan, lima bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya terbang, ku kan terbang. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, lima bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Nah, saat ini Andre mau undang kita semua buat menari bersama Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan. Semuanya angkat tangannya, terus kita menghadap ke sana. Kita mau terbang buat Tuhan. Ayo, bareng ya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Menari dan menari, nari, nari bersama-Mu Tuhan. Arah sebaliknya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan.
setiap hari Minggu jam 8 pagi kalian seperti jam 11-nya Teda di Sydney, Australia sini, Teda juga ikut ibadah Sunday Gang loh. Dan selalu nunggu-nunggu, aduh udah mulai atau belum, ikut nyanyi. Terus Teda juga melihat ada foto-foto kalau kalian juga ibadah di rumah. Kita tuh sebetulnya ketemuan loh tiap minggu. Oke, yang rajin ya. Setiap minggu untuk beribadah, jangan bolos gitu. Kalau pagi udah langsung siap-siap, duduk dengan manis ikutin ibadah. Dan sekali lagi dengan tidak bosan Teda bilang, yang nurut sama papa mamanya, makan sehat, tidur cukup, supaya kalian gak kena penyakit. Dan jangan suka main kemana-mana, oke? Oke, sekarang siapkan Alkitabnya. Dalam hitungan ketiga kita teriakin yang semangat, oke? 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Ayat hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Anak-anak, hari ini anak-anak kan sekolah di rumah, belajar di rumah, mengerjakan PR di rumah, ibadah di rumah, sehingga anak-anak merasa jenuh, merasa nggak bersukacita, nggak gembira, dan itu mengakibatkan anak-anak akan sakit. Sebab apa? Hatinya nggak gembira. Oleh itu, anak-anak harus tetap gembira, harus tetap sukacita, supaya apa? Imun anak-anak meningkat dan anak-anak tetap sehat. Ya. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa, gembiralah. Itu obat yang manjur. Halo anak-anak, kangen sama kalian semua yang ada di rumah. Nah, saatnya kita mau memberi persembahan. Kalian sudah siap memberi persembahan? Tapi sebelumnya kita mau lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 21 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ayat yang ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Tuhan Yesus berkata bahwa ketika orang-orang memberikan persembahan, ada orang kaya memberikan persembahan dengan jumlah yang besar, tetapi ada seorang janda datang memberikan uang yang apa? Jumlahnya sedikit. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini memberi apa? Dengan jumlah yang besar. Kenapa? Karena apa? Janda ini memberi dengan apa? Hati yang murni. Walaupun mungkin dia kekurangan tinggal 2 peser, 2 duit. Tapi dia memberikan kepada Tuhan. Dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Kalian mungkin saat-saat ini berkata, Om, aku ini miliki uang sedikit, keluargaku miliki uang tinggal sedikit. Tapi apa? Kita harus memiliki hati yang murni. Kita memberikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saat ini kalian persiapkan persembahan kalian dan kalian berikan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Supaya apa? Pemberian kita menjadi contoh buat orang lain dan jadi berkat buat orang lain. Kalian siap memberi persembahan? Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami memberi kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang murni, karena kami tahu kami memberi kepada Engkau yang sudah mengasihi setiap kami, yang sudah memberi yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang murni sambil kami mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memberi hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kalian beri dengan seperti ini. Ya,
Pengumumannya, minggu depan ibadahnya tetap secara online. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memperdulikan kehidupan kita. Ketika kita sedih, ketika kita senang, Tuhan selalu beserta dengan kita. Saat ini kita mau sembah Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu. Katakan aku milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu, aku milik-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milik-Mu, aku milik-Mu, aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut. Kami mau panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu. Katakan lagi, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Kami mau panggil namamu, ku panggil namamu. Mari angkat tangan kalian, katakan aku milik-Mu, aku milik-Mu. Amin, amin Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu.
kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pendengaran kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo anak-anak, wah jumpa lagi hari ini. Wah, siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk dibawa Alkitabnya ya, disiapin Alkitabnya. Nanti kita bersama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang bersemangat hari ini katakan yes! Wah, Om dengar semua suaranya, luar biasa. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang luar biasa. Firman yang disampaikan sama Tuhan Yesus sendiri. Mau tahu ceritanya? Nah, sebelumnya Om mau tanya dulu nih. Siapa yang ada di sini yang suka untuk berdoa? Yo, siapa? Oh, ya kamu. Oke. Oh, banyak ya yang suka berdoa. Om percaya anak-anak Elohim suka berdoa. Nah, tapi tahu nggak sih, kenapa waktu kita berdoa, kita ini harus tutup mata? Kenapa kok kita harus kalau waktu kita berdoa, kita nggak harus, buka mata aja, tolak-tolak lihat kiri kanan. Kenapa kok kita harus tutup mata ya? Ada yang tahu kenapa kok kita harus tutup mata? Nah, kita harus menutup mata kita supaya apa sih? Supaya kita ini hanya fokus sama Tuhan, bukan lihat sama kiri kanan kita. Waktu kita berdoa, kalau kita buka mata, kita bisa melihat kiri kanan. Tidak, tapi waktu kita berdoa, kita ini lagi fokus, kita ini lagi mengarahkan sama Tuhan. Nah, tahu nggak? Tuhan Yesus juga sedang ajar kita loh tentang bagaimana berdoa. Nah, ada sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini ada dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana Tuhan berbicara tentang ada dua orang, yaitu pemungut cukai dan orang Farisi. Nah, siapa tahu orang Farisi? Siapa orang Farisi itu? Orang Farisi adalah orang yang mereka tuh rajin untuk ikut firman Tuhan katanya. Jadi mereka itu biasanya pakai baju yang bagus, mereka itu suka pakai pakaian-pakaian yang indah, dan mereka itu selalu menegur orang. Kalau orang berbuat salah, mereka yang menegur orang. Mereka berkata bahwa, hei kamu berbuat salah, hei kamu berbuat salah. Dia ini orang-orang yang katanya setia sama Tuhan. Katanya dia ini suka berpuasa. Mereka ini suka memberikan perpuluhan. Orang Farisi adalah orang-orang yang terlihat rajin. Mereka adalah orang-orang yang suka melakukan firman Tuhan. Nah, tapi satu sisi mereka kepingin supaya apa? Dilihat orang waktu melakukan firman Tuhannya. Itu orang Farisi. Nah, ada orang yang kedua, yaitu namanya pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang biasanya suka minta-minta kepada orang. Ayo, berikan, bayar pajakmu. Mereka adalah orang yang suka minta-minta pajak kepada orang-orang yang lain. Ayo bayar pajak. Tapi mereka ini sukanya ngambil pajaknya yang lebih. Jadi nih harusnya bayarnya cuma 1.000. Tapi sama mereka dimintanya 1.500. 500-nya diambil sendiri. Wah, orang yang jahat. Nah, suatu hari Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Orang Farisi dan pemungut cukai, mereka berdua sedang datang ke bait Allah. Mereka sedang berdoa di sana. Nah, orang Farisi, dia berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang dikatakan sama orang Farisi ini? Orang Farisi ini berkata bahwa, Tuhan, aku ini bersyukur
Karena apa Tuhan? Karena aku ini sudah ditolong sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berkati aku. Wah, aku ini boleh hidup baik. Nggak seperti para pencuri itu. Nggak seperti orang-orang yang berbuat jahat. Aku ini hidup nggak seperti orang-orang yang suka bohong. Bahkan Tuhan, aku ini hidup nggak seperti orang yang pemungut cukai yang di belakang itu Tuhan. Aku ini orangnya baik Tuhan. Aku suka memberi. Aku ini suka memberikan perpuluhan. Aku ini adalah orang yang setia, rajin ke gereja, suka hafalan Tuhan. Wah, aku ini hebat ya Tuhan ya. Aku bersyukur loh Tuhan. Aku ini seperti ini. Nah, itu adalah doanya orang Farisi. Doanya orang Farisi seperti itu. Tapi Tuhan juga berkata, selain orang Farisi ini, pemungut cukai yang datang bersama dia juga sedang berdoa loh. Tahu nggak apa sih yang pemungut cukai ini sedang doakan? Pemungut cukai itu berdoa dengan menunduk. Dia menunduk ke bawah. Dia nggak berani menatap ke atas. Dia takut. Dia menatap hanya ke bawah sambil berkata, Tuhan, aku ini berdosa. Tuhan, aku ini sudah banyak berbuat salah. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Karena aku ini sudah berbuat salah. Nah, tahu tidak? Apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus tentang dua orang ini? Tuhan Yesus berkata bahwa doa dari pemungut cukai adalah doa yang didengar sama Tuhan. Wah, orang-orang yang dengar perumpamaan ini pada bingung. Loh, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa kok orang Farisi yang pandai, orang Farisi yang suka memberi, orang Farisi yang rajin, kok nggak didengar doanya? Kok malah pemungut cukai yang doanya cuma dia itu banyak berbuat salah dan dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Apa yang Tuhan katakan? Nah, kita baca bersama ya dalam Lukas 18 ayat yang ke-14. Yuk, siapa yang bisa baca Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Kita baca nih, ini kata-katanya Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang yang pulang dibenarkan Allah itu siapa sih? Pemungut cukai. Dia dibenarkan Allah. Kenapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Oh, siapa yang suka meninggikan diri, orang yang suka sombong, firman Tuhan berkata bahwa dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini Tuhan Yesus loh yang berkata-kata. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Tuhan berkata bahwa kalau kamu sombong, apalagi kalau kita sedang berdoa sambil kita bersombong-sombong diri, Tuhan aku ini sudah berbuat baik loh sama Tuhan. Tuhan aku ini sudah rajin loh. Tuhan katakan apa? No, gak mau aku seperti itu. Tuhan melihat hati kita. Dia tidak mau ada orang yang tinggi hati yang sombong. Tapi dia mau melihat orang yang mau rendah hati. Orang yang mau merendahkan diri dan berdoa sama Tuhan. Sama seperti pemungut cukai. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa supaya apa? Tuhan mengampuni hidupnya. Nah anak-anak, seringkali kita ini merasa bahwa Tuhan, aku ini loh sudah berdoa. Aku ini sudah loh Bible. Aku ini sudah memuji Tuhan dengan semangat. Aku tuh suka perpuluhan Tuhan. Tapi kemudian pada waktu kita berdoa, kita dengan sombong, kita berkata bahwa, Tuhan, aku sudah rajin. Turutono Tuhan. Tolong keinginanku itu dikabulkan Tuhan. Tolong Tuhan, karena aku sudah rajin, karena aku sudah setia, karena ini loh Tuhan, aku ini sudah berbuat baik. Tolong keinginanku dikabulkan. Seringkali kita berdoa seperti memaksa kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik. Kita merasa bahwa
hidup kita ini sudah baik dan kita datang kepada Tuhan bukan karena kita mau dekat sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita ingin dekat dan kenal sama Tuhan. Tapi kita datang karena kita mau supaya kita dikabulkan doanya sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan mau supaya hati kita itu yang dilihat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan waktu kita berdoa bukan karena baju kita keren, bukan karena kita ini pandai, bukan karena kita ini mungkin cantik atau kita jelek, atau mungkin karena kamu itu besar atau kamu kecil, atau kamu punya uang banyak atau uangmu sedikit, bukan karena keadaan kita, atau mungkin bukan karena lingkungan kita, keluarga kita, bukan karena yang lain. Tapi kalau kita berdoa, kita ini sedang berjumpa sama Tuhan. Kita ini sedang datang sama Tuhan. Jadi apa? Kita harus membawa hati kita kepada Tuhan. Kita harus bawa hati kita ini sama Tuhan. Sama seperti pemungut cukai. Dia datang bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk sombong kepada Tuhan. Tapi pemungut cukai ini datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dia percaya saat dia datang dengan segenap hati kepada Tuhan, dosanya pasti diampuni. Nah anak-anak, saat ini seperti firman Tuhan disampaikan, kita harus mau belajar bahwa saat kita berdoa, kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita dengan Tuhan. Hati kita difokuskan sama Tuhan. Bukan karena keberadaan kita, tapi karena hati kita. Siapkan hati kita saat ini. Mari persiapkan, kita mau berdoa, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lanjut lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan boleh berbicara buat hidup kita melalui firman Tuhan. Dan biarlah saat kita nanti menyembah Tuhan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Kita mau berdoa, kita mau mencari Tuhan. Kita mau memfokuskan hidup kita sama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil nama
saat ini anak-anak, siapa dari antara kalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan, aku mau saat aku berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mau saat aku berdoa, aku mau mengarahkan hatiku fokus kepada Tuhan. Saat ini jika kalian mau belajar seperti itu, mari angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dada. Nanti kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang mengangkat tangan. Tuhan, kalau biasanya mungkin kami sudah berbuat salah kepada Engkau saat kami berdoa. Mungkin saat kami berdoa, kami nggak fokus kepada Engkau Tuhan. Mungkin saat kami berdoa, kami hanya ikut-ikutan berdoa. Tapi kami tahu Tuhan, saat kami berdoa, Engkau melihat hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau supaya kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Dan saat kami berdoa, kami boleh sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami, Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam setiap doa kami. Baik waktu pagi hari, waktu siang, waktu malam, kapanpun kami berdoa Tuhan, ajar kami supaya kami boleh sungguh-sungguh berdoa. Dan biarlah hati kami Tuhan boleh terarah kepada Engkau saat kami berdoa. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan melihat hati kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang melihat hati kami dan mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Kalau mereka boleh setia Tuhan untuk beribadah di rumah, Tuhan kiranya Engkau boleh mengajar mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan khususnya boleh masuk dalam hidup mereka. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh dikerjakan oleh mereka dan memberikan buah dalam kehidupan mereka senantiasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun anak-anak-Mu ada di rumah, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Engkau sanggup menjamah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan Yesus untuk menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau sanggup mengubahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan diberkati. Berkati orang tua mereka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, orang tua ini yang boleh mendorong anak-anaknya dalam mengikuti ibadah online. Berkati mereka Tuhan. Keberadaan keluarga mereka Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Ada damai sejahtera daripada Allah. Ada kuasa Allah Tuhan yang ada buat kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan yang memelihara setiap keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Allah ada buat keluarga-keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang menutup bungkus kami semua. Engkau yang menjaga kesehatan kami, Engkau yang memelihara kami. Berkati juga Tuhan setiap para pelayan-pelayan yang ada yang boleh melayani ibadah online ini. Dari setiap para pelayan pujian, pelayan yang boleh mempersiapkan video ini Tuhan. Pelayan yang merekam yang ada Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang menolong kami dan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkat pemeliharaan Allah ada dalam kehidupan kami dari hari ini sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya, kami menerima firman-Mu dan kami menerima berkat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ayat hafalan kita ada di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Jadi ya 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bagian yang B saja. Nah, bagian yang B ya, bagian yang terakhir. Coba dibaca ya. Dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan lupa hafalan ya, minta tolong sama orang tua untuk merekam kalian hafalan. Lalu jangan lupa kirim ke guru kalian masing-masing. Wah, guru-guru kalian menantikan loh hafalan kalian. Jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan ya. Jangan sampai terlewatkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kisah yang diceritakan dari firman Tuhan tadi sungguh menarik sekali. Dan mungkin di antara kalian baru pertama kali dengar tentang ini, baru pertama kali tahu tentang Yesus. Tahukah kalian, Yesus mengasihi kalian lebih dari apapun, siapapun di dunia ini. Dan dia sangat ingin menjadi sahabat kalian. Dia senang kalau kalian jadi sahabatnya. Kalau kalian juga mau menerima undangan Yesus untuk menjadi sahabatnya, kalian boleh ikuti Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengasihi aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku ya Yesus, menjadi sahabatku. Ampuni setiap dosa-dosaku dan kesalahanku. Aku mau menjadi anak yang menyenangkan Engkau. Terima kasih, dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Tuhan.